Halo, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan melakukan sharing bagaimana tips dan trik mengkonfigurasi router OSPF di router mikrotik. Nah, ini sumber internetnya lewat handphone dengan tethering. Nanti yang mengkoneksikan MAP ini untuk mendapatkan layanan akses internet menuju ke jaringan ini, sehingga klien-klien PC bisa akses internet seperti ini. Nah, ini sudah terkoneksi ke akses internet ya. Nah, seperti ini sudah terkoneksi. Nah, bagaimana tips dan triknya? Ikutilah bahasannya berikut ini. Digunakan sebagai uplink untuk mengakses layanan internet dari tethering handphone. Kemudian ini router MAP Lite memiliki Ethernet yang terkoneksi ke port 3 RB960. Selanjutnya RB90 terkoneksi lewat port 5 menuju ke router HAP Lite. Ya, sini ke HAP Lite, dan router HAP Lite terkoneksi ke dalam LAN PC sini ya. Ini sudah dikonfigurasi OSPF ya, 3 router ini, router MAP Lite, router RB960 dan router 941 atau HAP Lite ya. Ini sudah bisa memberikan layanan internet ya, koneksi internet. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet ya. Ini connect ke Kompas. Nah, kita klik linknya. Nah, ini sudah jalan ya, lancar. Nah, bagaimana konfigurasinya sehingga PC di dalam LAN yang ada di router HAP Lite ini bisa menembus ke 3 router ini, HAP Lite, RB90 dan MAP Lite, bisa memberikan layanan akses internet. Ikutilah tips konfigurasi routing OSPF di router mikrotik berikut ini. Tips konfigurasi OSPF pada router mikrotik. Jangan lupa ya rekan-rekan yang belum subscribe dulu dan klik like. Jika Anda ingin mendapatkan notifikasi, klik tanda loncengnya. Dan bila video ini bagus dan Anda share ke rekan-rekan Anda dan komunitas Anda. Kita mulai bagaimana tips konfigurasi OSPF di mikrotik. Kunci konfigurasi OSPF yang berhasil pada router mikrotik adalah saat konfigurasi OSPF, waktu selesai menekan routing lalu pilih OSPF, yang pertama adalah pilih tab network ya, inputkan network yang connected dengan cara yang pertama klik tab network, yang kedua masukkan dengan cara klik plus dan masukkan network yang terkoneksi langsung di router tersebut atau network connected. Jangan lupa untuk ngecek bahwa OSPF-nya telah berjalan. Cek di tab instan. Pastikan bahwa statusnya adalah yes untuk routing OSPF itu. Berikut adalah contoh mengaktifkan OSPF di router. Contoh pertama, untuk mengetahui network yang connected, klik di IP address. Nah, ini IP address berarti network yang connected ada dua nih, 192.168.20, pilih slashnya yang sama /24. 192.168.30 slashnya 24 disamakan.
Caranya adalah klik routing, pilih OSPF. Nah, muncul ini menunya ini. Nah, setelah muncul menu ini, cari network. Nah, di network ini, tab network, pilih klik plus. Nah, baru masukkan ini 192.168.20/24. Nah, ini ya networknya 192.168.20. Ambil subnet masnya dengan bitcoin/24. Lalu ini sudah betul, area backbone oke. Nah, setelah ini kita ini dicek di instan. Nah, ini OSPF-nya running yes. Sekarang coba saya hilangkan. Tek, networknya kosong. Di instan maka OSPF-nya running no. Nah, seperti itu ya. Makanya saya kembalikan yang tadi. Ya. Ini saya kembalikan, terus saya tambah lagi network yang kedua 192.168.30 192.168.30 slashnya ambil yang /24, areanya backbone oke. Nah, ini pastikan di instan yes. Itu kunci konfigurasi routing OSPF. Di dalam sharing ini kita konfigurasi router gateway-nya, yaitu router MAP Lite ya. Di router MAP Lite ya, sebagai router gateway harus kita konfigurasi NAT ya, dan IP address linknya dengan menggunakan DHCP client di WLAN 1. Kemudian di default route-nya pilih yes. Kemudian aktifkan routing OSPF dengan memasukkan network untuk network yang internal, yaitu network untuk LAN, yaitu 192.168.00/24 dan 192.168.10/24. Nah, ini jangan dimasukkan network eksternal, yaitu network yang mengkoneksikan router gateway ini, MAP Lite ini, ke access point. Cukup dikonfigurasi NAT dan default route. Ya, jadi aktifkan redistribusi default route lewat routing OSPF. Itu di router gateway. Oke, kita masuk ke konfigurasi router gateway. Masuk, connect. Nah, ini router MAP ya. Yang pertama tadi kita aktifkan IP address uplink-nya, IP DHCP client. Nah, ini ada DHCP client, ini di WLAN 1 nih. Nah, masukkan WAN 1. Connect ke access point, terus ini add default route. Nah, ini berarti menambahkan default route ya. Jawab yes. Oke. Nah, ini sudah, maka dapat IP ini 192.168.433/24 ya. Sudah, uplinknya sudah, berarti berikutnya NAT, IP firewall NAT. Klik di sini, NAT-nya ada masquerade ya, actionnya. Di generalnya source NAT, out interface WLAN 1 ya. Out interface WLAN 1. NAT sudah selesai. IP uplink sudah selesai. Jadi IP uplink sudah selesai. Nah, pada saat tadi mengaktifkan DHCP client, otomatis default route-nya sudah terbentuk nih. Default route-nya sudah terbentuk. Di IP route ya, kita cek di IP route. Nah, ini default route-nya muncul. Kemudian kita memasukkan di routing OSPF.
routing OSPF. Nah, kita klik bukan di tab interface ya, bukan di instan tapi di tab network. Di sini kita ketikkan network yang terkoneksi ke LAN 192.168.0.0. Ini bisa kita bandingkan dengan IP address. IP address di router ini ada 3. Ini WLAN 1 jangan dimasukkan karena ini koneksi ke external network, ke internet ya, tethering. Yang dimasukkan adalah Ether 1 dan WLAN 2. Di WLAN 2 adalah networknya 192.168.0.0. Ini kita masukkan ya, 192.168.0.0. Areanya backbone, kita satu area saja. Kemudian kita masukkan yang kedua ini. Yang kedua adalah network untuk yang ini, Ether 1. Ya. Di Ether 1 networknya 192.168.10/24. Areanya semuanya backbone. Oke. Ini sudah selesai nih di router gateway-nya. Karena ini sudah disetting semua, kita bisa cek IP route, routing yang terbentuk. Nah, ini routing terbentuk sudah ada di default route ya. OSPF-nya sudah aktif nih dengan router di belakangnya. Router MAP Live sebagai gateway ya sudah kita konfigurasi. Sekarang router internalnya RB960 atau HEXPOE. Kita masuk ke menu routing OSPF, langsung masukkan network. Ya, networknya ada belakangnya 20 dan 10. Oke, kita konfigurasi connect. Nah, ini router HEXPOE ya. Kita masuk ke cek IP address-nya. Nah, ini sebagai panduan untuk mengkonfigurasi ya, routing OSPF. Nah, ini perhatikan ada di tab network, klik tab network. Nah, ini kalau kita masukkan ya, memasukkan network yang pertama kita ketikkan dengan menambahkan ini plus ini ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ketikkan ini 192.168.10 ya, karena di router ini ada network 192.168.10 dan 20. Router internal artinya router semua networknya dimasukkan ke network. Network yang kedua adalah 20. Ya, ini 20. Areanya backbone ya. Oke. Sudah selesai nih, tinggal ngecek aja di IP route. IP route. Nah, ini. Kok ada default route di sini? Default route diperoleh dari router NAP Lite lewat OSPF. Caranya gimana? Ya, tadi kita masuk ke MAP Lite tadi ya. Ini aktifkan redistribusi default route via OSPF. Caranya bagaimana? Kita cek lagi nih di gas MAP Lite. Nah, di sini waktu kita routing OSPF ya. Ini ada di instan. Pilih instan. Di instan ini ada defaultnya. Ini tandanya OFCF sudah aktif. Ini ada running yes. Berarti OSPF sudah running, sudah aktif. Terus kita klik 2 kali. Nah, ini redistribute default route. Nah, ini pilih ini. If installed as type 1. Jadi jika ada default route, masukkan dari distribusikan ya. Nih. Oke, nah ini sudah melakukan redistribusi. Router gateway melakukan redistribusi default route-nya sehingga router-router di internal router
dikirim default route lewat OSPF. Nah, itu tadi router HEPOE RB960 ya, sudah dikonfigurasi. Yang terakhir adalah router HAP Lite ya. Kita masuk ke routing OSPF dulu ya. Kita bandingkan IP address-nya ada berapa. IP address-nya ada dua, berarti ada dua network. Kita masukkan network ini 192.168.20 ya, untuk interface yang IP address-nya 24. Nih kita masukkan. Oke, ini yang kedua. Nah, misalnya ini kita hapus dulu ya, kita hapus 30 nih ya. Kita memasukkannya adalah pakai plus. Nah, contohnya kita hapus plus 192.168.20/24. Areanya backbone. Klik apply, oke. Kita tambahkan lagi network yang kedua. 192.168.30/24. Areanya backbone. Apply, oke. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi memasukkan network-network yang ada di router itu saja. Yang di router-router lain ya dikonfigurasi di router yang lain itu. Nah, itu udah selesai konfigurasi OSPF di router HAP Lite ini ya. Kita cek IP route. Nah, ini rutenya sudah terbentuk ya. Rute default route-nya ada, diterima dari OSPF. DAO, Dynamic Active OSPF. Ke network 000/24, itu LAN-nya di router gateway 192.168.000/24. Makanya dikirim lewat OSPF. Network antara router RB960 dengan router gateway kan tidak terkoneksi langsung di router ini, makanya dapatnya dari OSPF nih 192.168.10/24. Nah, ini yang terkonek langsung dengan router ini, makanya DAC Dynamic Active Connected ya. Berarti sudah terbentuk. Kita cek nih koneksi internetnya ya. Ya, kita cek konfigurasi PC ini, IP address-nya berapa. Ini Ethernet. Nah, nih 192.168.33 dan 192.168.31. Ini DNS-nya 192.168.431 ya. Oke. Ini router yang terkoneksi ke PC ini, IP address-nya adalah 192.168.31. Makanya PC-nya tadi adalah IP address-nya 192.168.32. Kita cek nih. Kita coba nih. mikrotik.com. Nah, ini sudah masuk ke mikrotik.com nih. Nah, berarti sudah terkoneksi. Berarti konfigurasi kita sudah selesai. Jangan lupa dukung pengembangan channel ini dengan cara melakukan subscribe dan klik like. Dan apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video baru, klik tanda lonceng ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.